Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Pak Adit di pembelajaran tematik. Sekarang kita masuk tema 6, subtema 2, pembelajaran 5. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu dan sarapan pagi ya. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, kewajiban dan hak warga sekolah terhadap energi di sekolah. Yang kedua, kewajiban dan hak menggunakan energi di rumah. Yang ketiga, menghitung lama waktu suatu kegiatan. Yuk kita mulai belajar bersama. Siswa membutuhkan sarana belajar. Sarana itu diperlukan agar siswa dapat belajar dengan nyaman di sekolah. Siswa perlu ruang kelas yang bersih. Siswa perlu halaman untuk bermain dan berolahraga. Sekolah juga harus menyediakan energi listrik untuk keperluan belajar, listrik untuk penerangan, listrik untuk menyediakan air, juga listrik untuk menghidupkan peralatan yang diperlukan selama belajar. Setiap bulan sekolah harus membayar penggunaan energi listrik. Sebagai warga sekolah, siswa wajib ikut melakukan penghematan listrik. Matikan lampu kelas jika tidak diperlukan. Matikan keran air setelah digunakan. Sebagai warga sekolah yang baik, siswa wajib menunjukkan kepedulian atas penggunaan energi di sekolah. Banyak hal yang dapat dilakukan dalam memenuhi kewajiban melakukan penghematan energi. Perilaku hemat merupakan perilaku yang disukai Tuhan. Tuhan menyukai orang-orang yang berbuat hemat. Tuhan menyukai orang-orang yang tidak melakukan pemborosan. Kalian telah membaca wacana di atas? Sekarang, kemudian jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, apa sajakah yang dilakukan agar kalian dapat belajar dengan nyaman? Berilah 3 contoh. Misalnya, yang pertama, listrik penerangan ruang kelas. Yang kedua, listrik untuk membunyikan bel sekolah. Yang ketiga, listrik digunakan untuk menghidupkan kipas angin di kelas. Yang nomor 2, apa yang perlu disediakan sekolah agar siswanya dapat belajar dengan nyaman? Berilah 3 contoh. Misalnya, kipas angin, lampu kelas, dan proyektor atau LCD. Nomor 3, apa kewajiban siswa terhadap sarana yang disediakan di sekolah? Siswa wajib menjaga dan merawatnya. Nomor 4, untuk apa sajakah energi listrik digunakan di sekolah? Berikan 3 contoh. Dipergunakan untuk menghidupkan alat elektronik. Dipergunakan untuk menerangi ruang kelas. Dipergunakan untuk menyalakan pengeras suara di sekolah. Untuk yang nomor 5, kalian bisa kerjakan di rumah. Diskusikanlah bersama orang tuamu atau saudaramu ya. Tulis di bukumu masing-masing. Sebagai warga sekolah yang baik, kalian memiliki kewajiban untuk menggunakan energi dengan baik. Berikut ini contoh perilaku yang menunjukkan kewajiban menggunakan energi dengan baik. Silahkan kalian beri tanda centang pada gambar yang sesuai. Berikan tanda silang pada gambar yang tidak sesuai. Lihatlah gambar yang pertama. Ada Edo yang membuang air. Apakah itu menunjukkan hemat energi? Tentu saja bukan. Nah, ada Benny yang mematikan keran air. Apakah sesuai? Iya, tentu saja. Kita beri tanda centang ya. Lalu untuk gambar yang selanjutnya, ada Edo dan Udin yang sedang membersihkan kaca. Apakah sesuai? Iya, tentu saja. Kita beri tanda centang ya. Sebelahnya ada kipas angin tidak dimatikan. Apakah itu sesuai? Tentu saja tidak ya. Jadi kita beri tanda silang. Selanjutnya ada nomor 3. Ada Benny yang sedang mencoret-coret papan tulis. Apakah itu sesuai?
Tentu saja tidak. Jadi kita beri tanda silang. Nah, ada Dayu yang sedang menyiram bunga. Kita beri tanda centang ya, karena sesuai. Silahkan tuliskan 3 contoh kewajiban menggunakan energi di rumah. Untuk yang pertama, kewajiban menggunakan energi di rumah, misalnya menggunakan energi secara bijaksana dan seperlunya saja. Yang kedua, menggunakan energi sesuai kemampuan keuangan keluarga. Untuk yang nomor 3, kalian bisa diskusikan bersama orang tua atau saudaramu ya, tulis di bukumu masing-masing. Kalian harus melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Penghematan energi merupakan tanggung jawab kalian. Menghemat energi sangat penting bagi kehidupan. Sikap ini merupakan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setiap hari kita menggunakan energi. Tanpa energi, manusia tidak dapat melakukan aktivitas. Semakin lama aktivitas dilakukan, maka makin besar energi yang digunakan. Hitunglah lama waktu kegiatan berikut. Tentukan satuan waktu yang sesuai. Misalnya yang pertama, kegiatan menyiapkan sarapan. Memulai dari 05.45 selesai 06.15. Jadi lamanya berapa? Ya, kita kurangkan saja. 45 kurangi 15 sama dengan 30 menit. Ya, 30 menit. Yang kedua, perjalanan ke sekolah. Mulai dari 06.20 dikurang selesainya 06.45. Sudah sama jamnya, jadi kita kurangi saja. 45 dikurangi 20 sama dengan 25 menit. Jadi lama perjalanan ke sekolah yaitu 25 menit. Untuk kursus bahasa Inggris mulai dari 15.30 sampai selesai 17.00. Nah, kita hitung ya. Kita jadikan 16.60 dikurangi 15.30. 60 dikurangi 30 sama dengan 30. 16 dikurangi 15 yaitu berapa? 1 jam. Jadi lama kursus bahasa Inggris itu adalah 1 jam 30 menit. Untuk mengerjakan PR mulai dari 19.30 sampai selesai 21.00. 20.60 dikurangi 19.30. 60 dikurangi 30 berapa? Iya, 30. 20 dikurangi 19 berapa? 1. Ya, jadi mengerjakan PR-nya yaitu 1 jam 30 menit. Untuk istirahat malam. Istirahat malam dimulai pukul 21.30 sampai 05.00. Kita hitung bersama ya. Kelipatan 30 1 jam. 21.30, 22.30, 23.30, 00.30, 01.30, 02.30, 03.30, 04.30, dan yang terakhir 05.30. Untuk kelipatan dari 30 ke 30 yaitu dihitung 1 jam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, berarti 7 jam ditambah 30 menit. Jadi istirahatnya malam berarti 7 jam titik 30 atau 7 jam lebih 30 menit. Udah ya. Nah, setelah kalian lihat itu pada tabel ada 5 kegiatan. Kegiatan manakah yang paling lama? Kegiatan manakah yang paling singkat? Kalian bisa tulis di bukumu masing-masing ya. Selamat mengerjakan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di materi selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.